Halo, Assalamualaikum. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akuarium. Nah, akuarium ini sendiri mempunyai berbagai macam jenis dan berbagai macam merek tentu saja dan karakteristik tersendiri. Namun pada umumnya akuarium ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akuarium berbahan mika atau acrylic. Yang kedua adalah akuarium berbahan kaca. Nah, untuk variasinya sendiri itu banyak sekali di pasaran. Dan kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing akuarium tersebut. Oke, kita mulai dari yang akuarium jenis mika atau acrylic. Nah, ini adalah akuarium yang pertama saya beli berbentuk mika atau acrylic yang saya beli dari Ace Hardware, merek dari Boyu. Akuarium ini menggunakan bahan mika atau acrylic yang dibentuk seperti lingkaran. Nah, pengen tahu seperti apa bentuknya? Nah, ini dia. Ini sudah lama tidak saya pakai. Jadi, si akuarium ini yang berbahan mika ini, dia mempunyai kelebihan. Oke, yang pertama, dia ringan. Ini ringan banget. Nih, satu tangan juga bisa nih. Saking ringannya. Kemudian dia ini tipis. Ini rata-rata akuarium mika atau acrylic ini antara 2 mm sampai 5 mm. Terus kemudian juga kelebihannya dia sebenarnya cukup bagus daya pandangnya. Cuman lama-kelamaan, kita berbicara kelemahannya sekarang ya. Kelemahannya dia gampang tergores. Nih, ini udah berapa kali tergores. Sehingga goresannya ini sulit sekali dibersihkan. Dan kelemahan yang berikutnya, si akuarium mika ini dia tuh susah dibentuk ya. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa, dan kemungkinan itu adalah pabrik-pabrikan. Jadi untuk pengrajinnya agak sulit untuk membuatnya. Tapi kelebihan lainnya adalah si akuarium mika acrylic ini dia tidak gampang pecah. Sulit sekali pecahnya. Nah, gini. Ini adalah salah satu contoh model akuarium mika yang dari pabrik ya, dari Boyu. Seperti ini bentuknya, bisa ditemui di Ace Hardware, bulat seperti ini. Dan kalau kita main-main ke Ace Hardware juga banyak sekali variasi akuarium mika seperti ini. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang kotak juga ya. Untuk harganya sendiri ini sedikit lebih mahal ketimbang yang kaca yang buatan dari ini ya, dari pengrajin kaca. Nah, yang kedua saya punya akuarium berbahan mika tetapi sudah menggunakan teknologi fiberglass. Ini contohnya yang ada di depan saya seperti ini. Nah, ini akuarium saya yang di depan ini juga menggunakan bahan mika tetapi dengan teknologi fiberglass. Ini adalah merek dari Gex. Harganya sendiri untuk ukuran 60 kali 30 kali 40 ini hampir mencapai 200.000. Kalau dibandingkan dengan harga dari akuarium kaca yang dibuat oleh pengrajin tukang kaca, harganya lebih mahal dikit. Tapi menurut saya akuarium fiberglass dari Gex ini lebih bagus ketimbang akuarium mika dari Boyu yang sebelumnya saya punya. Karena dia lebih tebal, kemudian jarak pandangnya itu lebih bagus, lebih jernih, bisa dilihat. Dan ini agak hijau ya warnanya, hijau-hijauan karena saya menggunakan tetratorumin, yaitu semacam cairan ekstrak lumut dan daun ketapang, sehingga seperti aslinya ya, maksudnya ada bahan-bahan alaminya di dalam tetramin ini. Jadi akuarium fiberglass ini banyak sekali berada di pasaran ya. Selain merek Gex juga ada merek seperti Nikita ataupun merek-merek lainnya, saya kurang hafal. Tetapi yang saya punya ini adalah Gex fiberglass. Dan akuarium ini punya berbagai macam keunikan sendiri karena bahannya ini tipis ya. Kalau kalian memasukkan ikan yang gampang kaget seperti ikan diskus, di sini saya ada ikan diskus. Nah, saya pernah menggunakan ikan diskus ini di akuarium yang ini, dia gampang kaget. Kenapa? Karena bahannya tipis. Kalau kita tok-tok ini, si ikannya itu kaget dan suka nabrak-nabrak. Diskusnya ini suka nabrak-nabrak si dinding akuariumnya karena kagetnya. Jadi saya sarankan jika kalian ingin menggunakan akuarium jenis fiberglass atau mika,
jangan menggunakan ikan-ikan yang gampang kagetan, karena ikan akan lebih stres ya. Oke, itu karakteristik unik yang pernah saya alami dari akuarium jenis Mica acrylic ataupun fiberglass ini. Nah, oke, di bawah ini saya punya akuarium berbahan kaca, ini dari pengrajin kaca. Bisa kita lihat kalau yang namanya pengrajin kaca memang tidak serapih dari pabrik. Di sini kalau kita lebih jeli, di sini kita bisa lihat lebih teliti lagi. Sambungan-sambungannya ini agak kurang rapih. Di sini ada lem-lemnya nih, kalau kelihatan nggak? Ini lem-lemnya. Nah, ini ada lem-lemnya kurang rapih. Kemudian dia pasti ada selalu, kalau dilihat tuh ada semacam kaca lagi sedikitnya di sini, ya mungkin untuk menahan beban atau biar bebannya rata ya ke permukaan. Nah, kemudian karakteristik lainnya dari kaca, dari pengrajin kaca itu biasanya kaca yang digunakan itu banyak menggunakan bahan iron atau bahan besi, sehingga membuat si kaca ini agak kehijau-hijauan. Kalau bisa lihat nih di permukaan ininya, ini agak hijau karena banyak menggunakan zat besi atau iron, sehingga membuat pandangan ke airnya itu transparansinya agak jauh berkurang, itu sekitar 80%. Bahkan menurut saya jarak pandang ataupun transparansinya ini lebih bagus yang Mica atau fiberglass ini. Lebih bagus ini kalau menurut saya sih jarak pandangnya. Namun akuarium dari pengrajin kaca ini relatif lebih murah. Untuk ukuran 30x25, untuk 30x25x30 seperti saya punya, bentuknya itu seperti kubus, ini hanya Rp60.000. Sangat murah sekali memang, tetapi ya memang pengerjaannya ya kurang rapih. Kemudian biasanya di bawah ini dia ada alas tuh dari kayak semacam bisa apalah gitu di sini nih, seperti ini nih. Ya, itu karakteristik dari kaca buatan pengrajin kaca. Nah, kita berlanjut ke sebelah kanannya, saya punya dari pabrikan. Ini mereknya adalah Candila E-Glass. Nah, ini mempunyai karakteristik yang unik. Jenis kaca ini dia adalah bentuk depannya itu bending alias tanpa ada sambungan. Dan untuk transparansinya ini lebih bagus karena mungkin dia mengurangi si zat besinya sehingga tidak ada tampak kehijau-hijauan di sini. Pengerjaannya juga sangat rapi, cukup rapi lah untuk ukuran kaca keluaran dari pabrik. Nah, ini adalah jenis lain dari akuarium kaca dari pabrik. Ini mereknya adalah Candila juga, tapi ini Candila E-Cube. Kalau yang tadi itu Candila E-Glass. Candila E-Cube ini memang bentuknya ini seperti kubus, dia lebih tinggi. Ini ukurannya ada 25x25x30, yang artinya dia memang tinggi 30 cm, sementara lebarnya cuma 25. Kalau yang seri Candila E-Glass itu lebih melebar. Paling saya suka ya memang ya bentuknya bending ini ya. Dan dia lebih enak dilihat mata, kelihatan rapi, transparansinya juga bagus. Dan diantara harga semua akuarium ini yang paling mahal ya memang yang bending ini. Oke, jenis lain yang saya tidak punya itu adalah akuarium pabrik yang optic clear. Nah, ini saya tidak punya karena memang harganya mahal. Jadi optic clear ini mengurangi sifat zat ironnya itu sehingga transparansinya bisa lebih tinggi, bisa sampai 98%. Jadi tidak ada sedikit pun yang kehijau-hijauan. Nah, kalau ini masih bisa kelihatan yang kehijau-hijauannya ini, tapi tidak setebal hijaunya yang kaca akuarium yang dari pengrajin itu ya, yang sudah saya bahas tadi. Oke, itu saja cerita dari saya mengenai pengalaman saya menggunakan berbagai jenis akuarium. Jadi tergantung, balik lagi kepada kebutuhan, selera, dan juga budget kalian. Untuk akuarium yang besar, itu memang lebih baik menggunakan akuarium jenis Mica fiberglass ini ya, karena dia bentuknya ringan. Ini beratnya itu cuma 3,4 kilo. Bahkan yang akuarium sebelah saya ini lebih berat karena ini ringan, jadi kalau diisi pasir atau apa
nggak terlalu nggak terlalu ribet ngangkat-ngangkatnya nih kan. Seperti itu. Tapi kalau ikan yang di dalam akuarium ini kagetan ya, sebaiknya jangan menggunakan akuarium jenis fiberglass atau Mika ini, karena dia tipis, gampang kaget kalau diketuk-ketuk gini nih kan. Ikannya lari-lari, stres gitu ya. Seperti ikan di saya, di gini, langsung dia nubruk ke sana kemari karena pikirannya ada ancaman atau apa. Ya, ikannya takut dan stres. Ya, itu saja cerita dari saya, pengalaman saya menggunakan berbagai macam akuarium. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya, karena kedepannya akan ada pembahasan ataupun ulasan dari produk-produk yang tentunya menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.